politik ini nggak semenakutkan yang terdengar gitu ketua. Oh gitu. Jadi ya. kan masih banyak nih yang ngomong politik mah itu tuh Bukan ini ya, bukan pampir ya politik ya, bukan horor ya. Politik itu bukan Badarawi itu kalau di KKN Desa Penari itu ketua. Oke, sobat pemilih milenial Kota Tangerang, pemilih muda, kita hadir kembali di sesi podcast pada kesempatan kali ini. Kita sudah kedatangan tamu yang spesial ya. Beliau Muhammad Dwiki Ramadhani. Gimana? Panggilannya Bung atau Dwiki. Bang apa Bapak? Bung Dwiki. Oh, Bung Dwiki ya. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik ketua. Bung Ketua. Bung Ketua. Nah, Bung Ketua. Oke, baik ya. Siap. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Mudah-mudahan kondisi pandemi yang baru saja diumumkan oleh Presiden Jokowi menjadi endemi bisa terus ya. Oke, Bung Dwiki. Kita lihat yang melatar belakangi yang melatar belakangi Bung Dwiki sebagai politisi muda. Kira-kira aktif dan terjun ke dunia politik itu sebenarnya apa motivasinya? Baik, jadi terima kasih ketua. Ini kalau sebelumnya sobat pemilu KPU dan juga sobat pemilih milenial, saya memperkenalkan diri, tadi sudah disampaikan oleh Ketua KPU secara langsung bahwa Muhammad Dwiki Ramadhani. Jadi kalau berbicara latar belakang ketua ini sebenarnya unik. Oh gitu ya. Karena saya sedikit cerita ya ketua ya. Iya, silakan. Dari kecil itu nggak punya cita-cita jadi orang politik sebenarnya. Oh gitu ya. Saya cita-cita jadi dokter. Dokter tuh. Oh gitu. Sampai saya SMA pun cita-cita saya jadi dokter. Oke. Jadi nggak pernah kepikiran menjadi seorang politisi. Dokter Dwiki. Iya. Cuma lambat laun saya suka baca berita, saya pikir politik seru juga ini. Oke. Cuma kan waktu pada saat saya SMA kan politik itu hal yang tabu. Kenapa hal yang tabu menurut saya? Karena di zaman saya itu masih zaman yang belum era digitalisasi, belum seperti sekarang. Gitu ya? Artinya untuk membaca berita itu kita juga masih mengandalkan dari detik.com dan juga pasti kan baca seperti LC dan lain-lain yang ada di program TV. Yang nggak seperti sekarang lah, banyak media sosial yang bisa kita pakai. Sehingga saya mau baca berita, saya pikir jadi orang politisi itu baik ya, ternyata bisa berguna untuk masyarakat, bisa terjun, bisa masuk, bisa membuat program dan lain-lain, yaitu di bidang eksekutif maupun legislatif. Sehingga berdasarkan itu ya saya ada keinginan niat waktu itu. Kebetulan usianya masih muda. Saya usia pas 21 tahun. Saya bilang, apa saya mau nyoba ya ikut konsentrasi politik. Kali ini kalau masyarakat suka sama saya, ya mudah-mudahan saya bisa menjembatani apa yang menjadi aspirasi masyarakat. Sehingga dengan latar itu saya ingin bermanfaat untuk masyarakat, saya nyalon gitu. Nah, kalau ditanya latar belakang itu ketua. Tapi kalau permasalahan saya dulu udah pengen menjadi seorang politisi sebenarnya nggak ada. Cuma proses perjalanan waktu yang membuat saya berpikir menjadi politisi itu sebuah jalan pengabdian bagi masyarakat. Sebagai jalan pengabdian untuk masyarakat ya. Mulia sekali ya. Karena memang ya harus menjadi penyambung lidah masyarakat ya. Partai politik ataupun apalagi Bung Dwiki ini kan juga sebagai legislator ya di DPD Kota Tangerang. Nah, melihat kondisi seperti itu, ini kan anak-anak muda ini penting untuk tahu terkait dengan politik ya. Jadi politik yang disampaikan oleh Bung Dwiki itu tabu, mereka bisa tercerahkan. Apa kira-kira pesannya? Untuk anak muda memang sekarang kan sudah kita tidak bisa sangkal ya ketua, era digitalisasi, era keterbukaan ini semakin baik lah. Artinya banyak media-media yang notabene media sosial, platform-platform itu menyiarkan persoalan politik. Tentunya ini menjadi giroh dan jadi semangat yang baik. Seperti saya juga sering bertemu teman-teman anak muda, teman-teman remaja, mereka juga suka tertarik dengan politik. Artinya kan
visi misi kita untuk mencerdaskan anak bangsa khususnya dalam hal konsentrasi politik ini baik gitu. Dari yang kemarin orang cenderung apatis, anak muda urusan politik apa sih jadi ini? politik itu bukan sesuatu yang menakutkan. Bukan menakutkan. Sekarang udah bergeser menjadi suatu hal yang menarik, Ketua. Mungkin ini tentunya berkat kerja keras dari KPU, Bawaslu dan juga organisasi-organisasi partai politik yang ada yang turut membuat anak muda itu menjadi tidak apatis lagi. Mereka semangatnya tinggi. Namun pesannya mereka kadang suka menjadi permasalahan di mereka terkait politik itu ya, bahwa masih ada yang beranggapan bahwa politik itu yang masih tanda kutip konotasi kurang baik. Tapi saya pikir itu menjadi tugas kita bersama untuk menunjukkan bahwa politik itu ya sah-sah saja. Artinya kalau hal yang baik ya pasti kan tujuannya baik. Tapi kalau yang tidak baik itu merupakan suatu oknum, saya pikir begitu. Jadi mencoba untuk cara pandang pemilih muda atau pemilih milenial itu jangan sampai melihat sesuatu yang tabu itu terlihat kotor gitu ya. Jadi tidak semuanya itu di tengah-tengah lumpur itu masih ada cahaya seperti itu ya. Kalau kantor sekarang di mana? Kantor kita baru pindahan, Ketua. Alhamdulillah awal tahun kemarin kita pindahan ke Jalan Veteran, tepatnya depan lapas wanita. Itu memang atas permintaan dari teman-teman kader, khususnya ketua-ketua cabang dan juga ketua-ketua ranting, menginginkan nih kantor kita supaya nggak ngumpet lagi gitu. Nah, berkat kerja keras kita semua, alhamdulillah kantor kita sekarang pindah ke situ. Nah, berarti di wilayah kota ya, Tangerang ya. Tadi yang menarik jalur pengabdian ya. Sama lah ketika bicara kita memberikan pencerahan kepada anak-anak muda, KPU ya kita sampaikan juga bahwa memang peran pendidikan politik ini bukan hanya milik penyelenggara pemilu tapi juga partai politik. Dan saya sangat setuju sekali tadi yang disampaikan oleh Bung Dwi Kina untuk agar bisa menarik nih, sekali lagi agar bisa menarik mengambil peran mereka atau mengajak mereka masuk ke dalam lingkungan dunia demokrasi. Apalagi kan besok pemilu serentak tahun 2024 ya kan. Pemilu serentak. Nah, KPU itu by design tahapannya itu hampir sebagian besar melalui digitalisasi. Nah, ini bagaimana Bung Dwiki melihat itu? Jadi memang sekarang ya tadi saya sudah sampaikan Ketua bahwa misalnya pemilih ini, anak muda ini sudah cenderung terbuka terkait persoalan politik. Nah, ini menjadi tugas kita bersama khususnya untuk membawa politik yang damai, politik yang sejuk, politik yang tidak pecah belah. Karena kita akui bersama nyata dan tidak nyata politik sara, politik identitas itu masih cenderung ada. Nah, itu yang menjadi pesan kita bersama khususnya kepada seluruh partai politik untuk membawa kampanye yang damai, kampanye yang sejuk, kampanye yang memang membawa visi misi dan gagasan, bukan kampanye yang cenderung memecah belah. Nah, ini kan menjadi tugas bersama khususnya partai politik, penyelenggara pemilu, KPU dan juga Bawaslu untuk mengkampanyekan persoalan itu. Dengan kita menyampaikan visi misi gagasan, saya yakin anak muda semakin suka, Ketua. Begitu ya? Semakin suka. Dan juga cenderung yang yaitu pinter-pinter partai politik ya, Ketua ya tentunya untuk merekrut anak muda supaya masuk memilih. Contohnya aja kan sampean kegait juga masuk ke dunia politik. Betul Ketua. Makanya ya di partai saya pun ini menjadi partai anak muda karena gitu ya. Sekarang banyak ketua-ketua partai di tingkat kota itu banyak yang anak muda. Ya contohnya saya lah. Itu. Tentu ini menjadi era keterbukaan bagi anak muda supaya terjun langsung ke politik, bahwa politik udah berpindah. Dulu era kolonialisme, sekarang udah era modern. Artinya anak muda pun juga bisa masuk. Dan jangan khawatir untuk dikecilkan, untuk di partai itu cuma sebatas menjadi pesuruh atau cuma sebagai dimanfaatkan untuk situasi-situasi tertentu. Tapi sekarang anak muda ini sudah menjadi pilar di partai politik supaya ke depan ini menjadi generasi penerus pemimpin yang ada di kota ini dan negara ini. Melihat besok pemilu serentak 2024 itu kan hampir mirip dengan pemilihan umum presiden dan wakil presiden, legislatif
di tahun 2019. Ya. Tapi ada bedanya itu adalah nanti di tahun yang sama ada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024. Nah ini Ya. Bung Dwiki selaku Ketua DPD PAN Kota Tangerang, bagaimana melihat kondisi seperti itu? Nah, memang ini Dari persiapan dan lain sebagainya. memang ini sebenarnya menjadi tugas berat ya. Bukan hanya kami partai politik, tentunya yang lebih utama penyelenggara pemilu. Karena memang tahapan-tahapan itu sangat dekat. Tapi kami partai, khususnya di Partai Amanat Nasional Kota Tangerang, sudah menyiapkan langkah-langkah strategis sesuai dengan pedoman-pedoman yang disampaikan oleh DPP PAN itu pusat. Kami tentunya dalam hal persiapan pileg dan juga pilpres sudah menyiapkan terkait hal-hal yang menjadi kewajiban. Dan juga untuk pilkada kami masih menunggu, karena tentunya kan DPD ini masih menunggu arahan-arahan teknis dari DPP, sehingga pesan kemarin disampaikan oleh Ketua Umum kami terkait persoalan pileg dan pilpres agar disiapkan baik saksi, anggota, KTA, dan juga rekrutmen caleg, itu pencalekan dini. Karena memang itu menjadi tugas berat partai, dan tentunya kami pun siap gitu untuk menjalani rangkaian-rangkaian proses itu. Namun jujur dan terus terang bahwa penyelenggaraan ini memang menjadi tugas berat bagi kita semua. Oke, gitu terutama ya kami di partai pun ini menjadi hal yang berat, karena bebarengan itu ketua pileg, pilpres, selang 6 bulan langsung persiapan pilkada. Artinya kan pada saat pemilihan pileg pilpres kita udah menyiapkan persoalan nanti pilkada. Gitu. Yang pasti teman-teman partai politik dan juga partainya Bung Dwiki juga sudah sangat siap ya, lah. Insya Allah siap. Itu ya. Insya Allah siap. Sudah prepare menghadapi momen terbesar di dunia. Benar. Ya, momen terbesar demokrasi di dunia. Karena memang ya Indonesia ini kan ya alhamdulillah memang ya 2004, 2009, 2014 sampai 2019 pesta demokrasi di era reformasi ini berjalan damai. Benar. Ya kan. Nah, itu memang fungsi partai politik ya dalam hal kampanye ya memberikan informasi yang baik, kira-kira begitu ya. Nah, dengan kondisi seperti ini misalkan pesan penting untuk para anak-anak muda di Kota Tangerang atau sobat pemilih milenial untuk agar mereka tahu pemilu itu 14 Februari tahun 2024 ya kan, pilkada serentak tahun 2024 itu tanggal 27 November. Apa sih yang dilakukan oleh partai politik? Tentunya ini menjadi tugas bersama partai politik. Tentunya di partai kami pun juga sudah menyiapkan tim-tim IT, tim-tim yang menyiapkan. Apakah ada sosialisasi juga? Ada juga ketua. Menginformasikan ini pemilu serentak tanggal 14 Februari gitu. Itu tentunya ada. Khususnya di internal kader kita, saya berpesan kepada seluruh kader agar disampaikan ke masyarakat. Jangan sampai masyarakat ini simpang siur gitu. Kadang kan masih ada mungkin yang mereka belum mendengar atau mereka belum tahu. Nah, tugas kami membantu KPU untuk menyiarkan persoalan pemilihan serentak ini tanggalnya kapan gitu. Kemarin kan sempat ramai tuh isu ini isu itu, tapi kan sudah clear lah. Saya pikir sudah clear. Itu udah nggak perlu dibahas, sudah clear bahwa pemilu itu insya Allah 2024 bulan Februari, dan itu terus kami sampaikan ke khususnya pada kader dan juga masyarakat. Ya, gitu. Karena memang setiap kali momen dan kesempatan KPU diundang itu untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat terkait dengan tahapan pemilu, tanggal pencoblosan itu bukan cuma tugas KPU semata, tapi ada tugas-tugas dari partai politik. Benar. Kira-kira begitu ya, Bung Dwiki ya. Betul. Ya, karena memang KPU tidak bisa kerja sendiri juga. Benar. Dan memang harus berjalan bersama dalam mensukseskan 2024 pemilu serentak ini. Kira-kira seperti itu. Ada hal yang lain lagi yang mau disampaikan? Nah, ini tentunya menjadi penting bagi para seluruh masyarakat Kota Tangerang, baik kalangan orang tua dan juga kalangan anak muda, bahwasanya ke depan itu kita harus mengkampanyekan politik yang damai. Cukuplah kita terpolarisasi akibat pemilu yang sebelumnya, mungkin banyak isu-isu yang dibawa, isu yang mecah belah, isu yang sara, etis dan lain sebagainya. Tentunya kita harus hilangkan. Bahwa ke depan itu bahwa politik gagasan, visi, misi, gagasan yang terpenting.
Jangan lagi kita stop kampanye yang bersifat tidak baik, tentunya itu akan membodohkan masyarakat. Tapi dengan kita membawa visi, misi, gagasan, tentunya itu akan mencerdaskan masyarakat, khususnya anak bangsa. Dan juga bagi teman-teman anak muda, saya berpesan, jangan takut di politik. Karena banyak sekarang politisi itu anak muda. Dan juga suara-suara anak muda itu cenderung bisa membawa perubahan bagi pemerintah, khususnya dari daerah hingga ke pusat. Mungkin itu Ketua. Ya, menarik memang ya. Sama halnya juga dengan KPU. Kedepannya memang kita akan coba melirik ya calon mitra kerja KPU ya di tingkat ad hoc ya dari kecamatan, karena memang minimal kalau di KPU minimal usia untuk penyelenggara pemilu itu kan 17 tahun. Nah, kalau di Bung Dwi kan pada waktu pencalonan usianya sudah 21 tahun pada waktu itu ya. Jadi beda-beda tipis lah ya dengan undang-undang pemilu dengan penyelenggara pemilu. Kira-kira seperti itu. Ada lagi? Mungkin dan juga politik ini nggak semenakutkan yang terdengar gitu Ketua. Oh gitu. Jadi kan masih banyak nih yang ngomong politik mah itu tuh bukan ini ya, bukan pampir ya politik ya, bukan horor ya. Politik itu bukan Badarawi itu kalau di KKN Desa Penari itu Ketua. Oh gitu. Apa itu? Jadi itu kan saya tanya tuh kalau di KKN menakutkan, kalau ini enggak, politik itu sebenarnya asik, politik itu baik, membawa manfaat asal niat pribadi kitanya tuh baik gitu. Jadi politik itu bukan, kalau orang ngomong politik kotor saya nggak setuju. Politik itu membawa kebaikan. Suka tidak suka, kita misalnya protes persoalan kebijakan dan lain-lain. Suka tidak suka, kalau kita ingin merubah itu, ya salah satunya melalui politik. Gitu ya. Salah satu melalui politik. Kan yang bisa membuat undang-undang, yang bisa membuat kebijakan itu kan eksekutif dan legislatif. Artinya untuk mencapai ke sana kan tentunya membutuhkan partai politik. Namun baik tidak baiknya itu tergantung pribadi. Bahwa politik itu nggak semuanya kotor. Ada juga yang baik. Namun yang namanya hoax itu kita sama-sama perangi. Karena hoax semakin merajalela, apalagi sekarang platform banyak. Terkadang memang ada berita-berita yang tidak bisa disaring oleh masyarakat sehingga itu menjadi isu. Contoh yang isu digoreng dan lain-lain, karena kan itu hal yang wajar ya Ketua ya. Tentunya hoax itu sama-sama. Karena politik itu pasti riuh dan ramai. Nah benar. Hoax kita sama-sama kita jauhkan. Tentunya dalam hal ini saya menyampaikan masyarakat jangan terbawa gampang dengan hoax. Ketika kita mendapatkan berita, lebih baik kita tanyakan. Kalau kita tidak mengetahui secara pasti, jangan langsung disebarkan, tapi kita tanyakan. Karena ini dapat merugikan khususnya bagi seluruh stakeholder yang ada gitu Ketua. Oke, menarik Bung Dwiki. 2019 itu pemilu serentak yang pertama kali dilakukan di Indonesia dan paling rumit sekali lagi dunia di alam semesta ini. Pengalamannya apa, Bung Dwiki, yang bisa disampaikan ke sobat pemilih Kota Tangerang? Ya. Jadi 2019 itu awal pertama saya ikut pileg itu Ketua. Tentunya saya dalam hal ini mengemukakan kampanye yang terus turun ke masyarakat, menyerap aspirasi. Dalam saya melakukan kampanye itu selalu terjun tuh setiap hari Ketua. Capek nggak? Ya kadang-kadang saya juga mikir, saya terjun ini kagak punya pacar ini kadang-kadang Ketua. Cuma ini bentuk pengabdian kita tadi saya bilang, bentuk pengabdian kita rela berkorban. Jadi belum punya pacar langsung nanti dipublikasikan nih. sekalian ini gratis. Jadi memang itu kampanye yang unik ya Ketua. Tentunya tantangan memang besar, khususnya saya sebagai anak muda, karena ya wajar banyak yang kadang suka mendiskreditkan juga. Tapi saya pikir itu bukan hal yang menjadi hal yang masalah gitu. Untuk kita, kalau saya sudah meyakini, saya punya prinsip, ketika saya sudah niat, saya sudah ucapkan bismillah, apapun rintangan yang saya hadapi akan saya jalani gitu Ketua. Dan alhamdulillah berkat kerja keras, usaha, doa, dan juga takdir dari Allah Subhanahu Wa Taala, saya bisa terpilih kemarin menjadi anggota DPRD gitu Ketua. Oke, Bung Dwiki, yang cita-citanya awal dari dokter menjadi politisi muda di Kota Tangerang. Terima kasih. Merchandise dari KPU Kota Tangerang. Coba kita lihat, bisa diterima ini. Ada baju sukseskan pemilu serentak 14 Februari 2004, pilkada 27 November. Mohon nanti dipakai juga buat bantu KPU sosialisasi. Siap, ya, insyaallah. Terima kasih atas kehadirannya. Baik.